Kosakata N4 part 1 bersama saya Sutrisno. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kosakata N4 berjumlah 10 kosakata yang disertai dengan contoh kalimatnya. Kosakata yang pertama yaitu ada kata mimas. Nah, mimas ini artinya memeriksa. Ini digunakan ketika seorang dokter ataupun seseorang melakukan pemeriksaan. Nah, kata mimas ini adalah kata kerja kelompok 2. Contoh kalimat yang pertama ada Ishawa kanjao mimas. Dokter memeriksa pasien. Yang kedua, watashi wa kino bioin de mite moraimashita. Saya kemarin diperiksa di rumah sakit. Selanjutnya, kanggo shiga kizu mimas. Perawat memeriksa lukanya, maksudnya luka pasien. Berikutnya ada kosakata sagashimas. Sagashimas ini artinya mencari, yaitu kata kerja kelompok 1 digunakan ketika kita mencari suatu benda, seseorang, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya watashi wa kage o sagashimas. Saya mencari kunci. Yang kedua, kare wa atarashi shigoto sagashimasu. Dia mencari pekerjaan baru. Yang berikutnya, kodomo tachi wa koen de boru sagashimasu. Anak-anak mencari bola di taman. Selanjutnya ada kosakata okuremasu. Okuremasu sendiri artinya terlambat. Kata kerja kelompok 2 digunakan ketika kita menyatakan terlambat datang ataupun terlambat untuk melakukan sesuatu. Yang pertama di sini ada contoh kalimatnya watashi wa gakko ni okuremasu. Saya terlambat sekolah. Jadi tindakan ke sekolahnya itu terlambat. Selanjutnya kare wa basu ni okuremasu. Dia terlambat bis. Maksudnya terlambat naik bis. Selanjutnya, kanojo wa kaigi ni okuremasu. Dia terlambat ke rapat atau terlambat ke meeting. Hadirnya maksudnya seperti itu. Selanjutnya ada kosakata mani aimasu. Mani aimasu sendiri itu artinya tepat waktu ataupun keburu. Mani aimasu adalah kata kerja kelompok 1 digunakan ketika kita menyatakan sesuatu itu dilakukan tepat waktu ataupun sempat ataupun keburu. Contoh kalimatnya watashi wa basu ni mani aimasu. Saya tepat waktu untuk naik bis. Maksudnya bisnya masih keburu. Selanjutnya kare wa jugyo ni mani aimasu. Dia tepat waktu ke pelajaran. Selanjutnya watashi tachi wa kaigi ni mani aimasu. Kami tepat waktu ke rapat. Selanjutnya ada kosakata yarimasu. Yarimasu artinya melakukan ataupun bisa diartikan memberi. Kata kerja kelompok 1 digunakan ketika kita menyatakan melakukan sesuatu ataupun memberi sesuatu ke orang ataupun ke hewan. Nah, ini biasanya digunakan si pemberi itu memberikan sesuatu ke orang yang lebih muda ataupun ke hewan. Contoh kalimatnya watashi wa shokudai o yarimasu. Saya mengerjakan PR. Selanjutnya, kare wa sports o yarimasu. Dia bermain olahraga ataupun dia melakukan olahraga. Selanjutnya, inu ni esa o yarimasu. Saya memberi makanan ke anjing. Jadi untuk yarimasu di sini artinya memberikan sesuatu ke hewan. Selanjutnya ada kosakata hiroimasu. Hiroimasu artinya memungut ataupun mengambil dari tanah. Ini kata kerja kelompok 1 digunakan ketika kita menyatakan tindakan mengambil ataupun memungut benda yang jatuh ataupun yang ada di tanah. Contoh kalimatnya watashi wa michi de saifu o hiroimasu. Saya memungut dompet di jalan atau mengambil dompet di jalan.
Selanjutnya, karewa koeng de gomio hiroimasu. Dia memungut sampah di taman. Selanjutnya, kodomo ga boru wo hiroimasu. Anak memungut bola atau mengambil bola. Selanjutnya ada kosakata renrakushimasu. Artinya menghubungi ataupun memberi kabar. Ini adalah kata kerja kelompok 3, biasanya sebutannya irregular ataupun tidak beraturan. Digunakan ketika kita menghubungi ataupun memberi informasi ke seseorang. Informasinya boleh melalui telepon, pesan, ataupun secara lisan. Contoh kalimat yang pertama, watashi wa sensei ni renraku shimasu. Saya menghubungi guru atau memberi informasi ke guru. Selanjutnya, karewa kaisha ni renraku shimasu. Dia menghubungi kantor ataupun perusahaan. Selanjutnya, asta tomodachi ni renraku shimasu. Besok saya akan menghubungi teman. Selanjutnya ada kosakata kibungai. Artinya merasa enak ataupun suasana hatinya itu baik ataupun good mood. Ini adalah kata sifat frasa idiomatik ya, campuran. Digunakan untuk menyatakan perasaan ataupun kondisi tubuh yang baik. Lebih ke perasaan. Contoh kalimat yang pertama, kyou wa kibun ga ii desu. Hari ini saya merasa enak hatinya. Selanjutnya, asa gohan o tabete kibun ga ii desu. Setelah makan pagi, saya merasa seger, saya merasa enakan. Selanjutnya, ongaku kiite kibun ga ii desu. Saya merasa baik setelah mendengarkan musik. Selanjutnya ada kosakata kibun ga wari. Artinya merasa tidak enak badan ataupun mual ataupun hatinya tidak merasa enak. Ini kata sifat juga digunakan ketika menyatakan kondisi tubuh ataupun perasaan yang tidak enak. Contoh kalimat yang pertama, kyou wa kibun ga warui desu. Hari ini saya merasa tidak enak badan, perasaannya nggak enak. Selanjutnya, basu ni yotte kibun ga warui desu. Saya merasa mual karena mabuk perjalanan atau mabuk bis. Selanjutnya, asa kara kibun ga warui desu. Sejak pagi, saya merasa tidak enak badan. Selanjutnya ada kosakata undokai. Undokai artinya adalah acara olahraga sekolah. Ya, tidak hanya sekolah, untuk acara olahraga yang lain pun bisa disebut dengan kata undokai. Undokai sendiri adalah kata benda digunakan untuk menyebut acara perlombaan olahraga yang biasanya diadakan di sekolah-sekolah, khususnya di Jepang ya. Kalau kita di Indonesia juga bisa disebutkan dengan kata undokai. Contoh kalimat yang pertama, astawa undokai ga arimasu. Besok ada acara olahraga sekolah. Selanjutnya, undokai de rirei o shimasu. Saya mengikuti lomba lari estafet di acara olahraga. Jadi rirei o shimasu itu lomba estafet. Selanjutnya, kodomo tachi wa undokai o tanoshimi ni shite imasu. Anak-anak menantikan acara olahraga.